24 Juli 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Ternyata teman-teman tidak berhasil break 3433. Makan tinggi tentu sampai 3438, 3439, tapi tidak berhasil closingan lebih tinggi daripada itu. Tertahan dan dia mengalami drop yang lumayan signifikan. Kalian bisa perhatikan drop ini sama seperti drop ini, sama seperti drop ini, sama seperti drop yang di sini juga. Artinya apa? Ya possible nggak dia bisa mengalami penurunan lagi lebih lanjut? Possible teman-teman. Kecuali ya di closingan daily hari ini ada perlambatan lalu dia bullish balik. If not, hanya akan terbentuk sama seperti momentum-momentum sebelumnya. No big changes, no differences, totally the same. Ya. Artinya apa? Ya possible dia bisa melanjutkan penurunan terbuka lebar. If I take Fibonacci retracement from this level to this level, ini kan lowest-nya, swing low-nya to the swing high-nya 618 di 3359, 79-nya di 3377. Jadi lumayan jauh ya. Untuk 59 itu berarti around 200-an pips dari harga sekarang. Untuk 37 itu berarti 400-an lebih pips untuk bisa drop lebih dalam ke bawah sana. Dimana tempat buy-nya akan tentu menjadi lebih menarik. Ya, teman-teman sekalian bisa perhatikan hal tersebut. Jadi kalau kita ngomongin secara daily, tidak berhasil breakout, ya, tidak berhasil breakout untuk highest-nya dan tidak ada possibility dia untuk melanjutkan ke ATH-nya, tapi nggak masalah, kita bisa ngeliat di sini momentum yang bagus dan mungkin masih wajar ya karena tertahan dalam sideways yang sama. No big differences, it's just as simple as retesting and then not breakout. Jadi dia kembali dalam momentum sideways-nya di bawah. Sehingga kita bisa manfaatkan dua arah, bisa kita makan buy, kita bisa juga makan sell. Tendensi tetap besar pada buy-nya karena memang strong untuk mengalami bullish, tapi kalau kita lihat dalam lower time frame, tentu sudah ada impuls-impuls baru yang menunjukkan adanya perlambatan dan perubahan dalam trennya dia sendiri. Now, saya balik ke Wanda kita ngomong di H4 kita ngomongnya di naked chart. Within this naked chart, kalian bisa perhatikan ada base yang dia makan habis. Ini adalah base yang terbentuk pada hari Senin, sebelum dia akhirnya bullish 2 candlestick strong ini, tertahan, teman-teman perhatikan. Di sini awalnya tertahan dan akhirnya dia berhasil break di candlestick selanjutnya di sini. Ya, kita nggak tahu apakah breaknya ini tentu akan habis bawah terus atau hanya sebatas doji aja lalu nanti dia kembali bullish. Yang penting kita ketahui adalah demand sebelumnya atau base sebelumnya sudah berhasil di sweep. Nextnya tentu zone below level di sini. Ini cukup menarik kalau misalnya nanti dia retest kembali dalam zona tersebut. If not, tinggal kita perhatikan saja apakah nanti ada potensial pembalikan atau enggak. Jadi di H4 sebenarnya masih kita bisa ngeliat ya bahwa ini momentumnya masih bullish di sini. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. So next stop dia bikin higher low, next stopnya lagi dia akan bikin higher high. Jadi kita masih tetap mengatakan di H4 ini masih bullish kalau kita ngomongin within this one. Kalau misalnya kita ngomongin secara lebih lebarnya, tentu ini kan tertahan, ini equal high, ini high dan ini adalah equal high-nya. Tidak berhasil di break, yang mana kemarin hipotesis kita adalah 3439 yang harus dihajar tinggi. Break 3439 itu menunjukkan adanya penguatan lagi di dalam market yang bisa mendorong lebih tinggi lagi ke depannya. Karena tidak ada pembentukan seperti itu, maka kita bisa melihat potensial terjadinya perlambatan di sini. Ya. Now kita ngomong di H1 tempat kita akan menjalankan trade yang kita jalankan. Saya akan hapus beberapa dulu yang tidak begitu penting. Ini saya hapus, yang bawah ini masih boleh stay aja. Ini saya hapus yang di atasnya. Biar gampang teman-teman nanti memperhatikan ya. Ini saya hapus, kita bersih-bersih dulu. Yang atasnya ini saya biarkan aja. Oke, sekarang kita ngomongin dari pembentukan yang terjadi saat ini. Kalau kita change this to garis, kita bisa ngeliat di sini adalah the most lower level yang ada di sini 3384. Kenapa bisa? Karena dia up, drop, ketahan lumayan lama sebelum akhirnya dia bullish signifikan. Lalu tertahan lagi sampai akhirnya dia hajar di sini satu candlestick. Jadi 3384 ini saya akan anggap sebagai level yang cukup menarik. Kenapa bisa menarik? Jawabannya sederhana teman-teman. Karena 3384 ini menjadi titik equilibrium. Kalau kita ngomongin tentu ini adalah sekarang menjadi SBR. Jadi dia support sebelumnya dan sekarang menjadi resisten. Itu saya akan patok dulu. Pertama itu dulu. Yang kedua saya akan patok beberapa level atas sebagai zona sell-nya. Ini 1, ini 2. Sebenarnya ada 2 zona sell. Tapi bisa kita naikin lebih tinggi aja. Untuk level paling atasnya ini ada di 339388 atau misalnya saya bulatin jadi 3394 lah ya.
Kita bulatin aja di 3394, berarti bawahnya adalah di 3392 teman-teman sekalian. 3394 dan 3392. Nah, nih sebagai level atasnya yang akan menarik buat saya seandainya kita harus nge-sell. Pertama ini dulu saya marking ya. Jadi 3394 3392 sebagai sell high risk. Lalu selebihnya adalah di area-area lebih atasnya, which is nanti kita bisa ngeliat dalam lower time frame juga sih. Ada beberapa key level yang menarik kalau misalnya kita bisa manfaatkan. Sekarang kita bahas dari buy-nya dulu. Tentu di sini ada gap ya. Tentu di sini ada fair value gap yang teman-teman bisa perhatikan. Yang mana dia berusaha untuk nutupin terus ini. Dari tadi berusaha untuk nge-fill order-orderan yang ada. Namun saya akan fokuskan dengan base yang below level. Di sini. Change it to garis, ketemulah zonanya paling tipis di sebelah sana. Saya tariklah untuk price level ini ke bawah. 3368, 3366 saya buatin. Nah, tapi sudah paling bawahnya, sorry, saya turunin paling bawahnya. Ini kan di 3364, 3365, berarti di sini saya turunin ke 3367 aja, karena nggak terlalu jauh beda. Nah, oke. So, 3367, 3365 will be my buy position teman-teman. Zona buy saya termasuk dengan 3360, 3358 dan 3349, 3347. Jadi akan ada 3 zona buy di bawah yang teman-teman bisa perhatikan semua di sini. 3360, 3358, 3367, 3365 will be my zone for buying position. Karena ini lumayan enak kalau misalnya nanti dia makan sampai bawah sana. Ya. Jadi 3367, 3365 selama 67 tidak di breakout di H1, 3360, 3358 selama 3360 tidak di breakout di H1 akan menjadi zona buy saya. Untuk sell terdekat ada di 3394, 3392 selama 3392 tidak di breakout di H1 dan nanti kalau misalnya dia makan di atas ini. Now kita cek dulu by lower time frame teman-teman. Apakah ada possibility? Nih. There's a possibilities up there yang kita bisa manfaatkan. Saya taruh dulu. 34 10 34 ini 34 10 34 14 34 15 lumayan lebar sih. Saya bulatin gini aja 34 13 34 15. Nah, jadi ada zona sell 34 13 34 15. Balik lagi di 3400-an ya teman-teman ya. Will be my zone for selling position. Other one nothing much, nggak ada perubahan yang signifikan, just like that. Menurut saya ini harusnya sudah sesuai aja sih. Sudah sesuai. Jadi cuman makan 3413 3415 untuk sell high risk-nya, 3392 3394. 3384 ini cuman sebagai titik equilibrium, 3367 3365 3360 3358. Jadi 2 zone sell atas dan 2 zone buy bawah yang menurut saya menarik di hari ini. Selebihnya nggak ada. Ya, dan tentu kalau kalian lihat momentumnya ini hanya akan drop kembali. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan di mana ya momentum dia bisa adanya pembalikan atau reversal, ya paling better adalah makan di 6765. Seandainya dia tertahan di 6765 ini pembalikan yang bakal signifikan teman-teman. Karena dia makan kembali di main zone-nya dan possible dia bisa tertahan untuk melanjutkan penguatannya kembali. Jadi maybe that's the only level yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Selebihnya totally the same teman-teman. Nothing much, nothing changes. Bagi teman-teman grow count, don't worry ya. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about karena hasil dari mapping ini pasti akan saya selalu share di dalam grup grow count. Bagi teman-teman publik nanti kalian bisa tonton kembali videonya ketika saya re-upload ulang di YouTube saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu.